Perkenalkan, nama lengkap saya Rovina Emilia Jelita, NIM 18030300011. Saya mahasiswa dari Universitas Nusa Cendana Kupang, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Sosiologi. Saya mahasiswa dari kelas A semester 7. Baik teman-teman semuanya, pada kesempatan ini saya akan membuat video parodi dan menjelaskan isi dari video tersebut. Dan ini merupakan tugas dari mata kuliah Sosiologi Terapan, dan ini merupakan tugas mingguan review buku yang ke-6. Pada buku tersebut akan menjelaskan mengenai mencapai dan mengajar mahasiswa di kemiskinan, strategi untuk menghapus celah peluang. Dan pada video parodi dari buku tersebut dimana menjelaskan tentang bagaimana kita mahasiswa ataupun kita sebagai regenerasi ini mempunyai kemampuan yang bisa mempunyai peluang untuk bisa bekerja sama dalam mengatasi arus kemiskinan yang dari tahun ke tahun terus meningkat. Setidaknya kita punya kemampuan dalam mengatasi arus kemiskinan ini dan bisa membuat bagi orang-orang yang belum mendapatkan peluang dalam dunia pendidikan, kita bisa memberikan mereka kesempatan dalam menikmati bangku sekolah, menikmati tentang pengetahuan, mengerti tentang pengetahuan atau menikmati tentang dunia pendidikan. Baik teman-teman semuanya, untuk lebih jelasnya silakan teman-teman menonton video yang berikut ini. Hai Pink, mau ngapain nih? Kayaknya kamu lagi sibuk kerja tugas ya? Tugas apa lagi tuh? Hai Beb, sini duduk. Ini aku lagi mau apa nih? Mau kerja tugas. Ini ada tugas baru nih, mau bahas tentang ini tugas tentang kemiskinan yang ada kaitan dengan mahasiswa sih. Strategi apa ini menghapus kemiskinan, tapi ini ada kaitannya dengan mahasiswa gitu. Tapi by the way, kok kamu kelihatan gitu ya? Habis ngapain kamu? Habis olahraga kok? Iya nih Pep, aku tuh habis olahraga pagi tadi, habis lari. Aduh, sumpah gerah banget nih ingatan aku loh. Sekali-sekali lah kita olahraga Juni buat segar, ya enggak? Ini aku minta air minum dulu, aku haus banget sumpah nih, aku haus banget, minta air minum dulu. Ya sih, itu banget supaya tubuh itu segar lah. Tunggu ya, aku ambil air minum dulu. Biar tubuh itu fit, segar. Airnya minum dulu. Thank you banget ya Beb, asli aku haus banget loh. Ini baru segar, wow panas. Nanti kapan-kapan kita ini ya lari bareng. Oh ya, tadi kan kamu bahas tugas nih, lanjut, kamu bahas lanjut dong, aku pengen dengar tentang kemiskinan dan keadaan mahasiswa itu kayak gimana ya. Oke, nanti besok kita ini ya olahraga bareng, besoklah kita lari-lari. Ini loh Beb, ini tugasnya tentang yang saya bilang tadi, tentang kemiskinan yang ada kaitan dengan mahasiswa. Jadi ini judulnya tentang mencapai dan mengajar mahasiswa di kemiskinan. Bagaimana kita itu punya strategi untuk maksudnya menghapus kemiskinan, bukan menghapus sih, setidaknya membatasi gitu lah ya, membatasi arus kemiskinan sekarang ya, yang semakin dari tahun ke tahun ya begitu terus meningkat. Nah, bagaimana kita yang generasi muda melihat hal ini gitu. Tapi kalau misalnya saya pribadi sih Beb, kalau dilihat dari kenyataannya sekarang kan sebenarnya bukan hanya kita utarakan hanya kepada mahasiswa saja, tapi pada intinya ini kepada seluruh peserta didik, pelajar begitu. Bagaimana kita melihat tentang lemahnya ini arus ekonomi sekarang, perekonomian sekarang, yang berdampak pada
kehidupan masyarakat. Nah, apalagi di era pandemik ini kan pasti kan begitu banyak hal yang kita yang kita lalui selama era pandemik ini, apalagi kebutuhan sehari-hari yang semakin meningkat, lalu belum lagi dilihat dari nominalnya yang mungkin sangat-sangat wow begitu. Kita harus bisa melihat dari sisi tersebut. Nah, sekarang kan kan yang sekolah itu bukan hanya saja dari orang-orang yang punya punya uang banyak, tapi kan semua orang butuh pendidikan. Nah, terus kalau misalnya dari orang-orang yang memiliki pendapatan rendah itu, kira-kira mereka itu dalam dalam hal pendidikan itu bagaimana sih mereka melihat kemiskinan sekarang. Lalu kita sebagai regenerasi itu yang penerus itu, kita harus melihat hal ini tuh seperti apa. Mungkin kamu punya ide atau pendapat begitu terkait dengan masalah ini begitu. Betul banget yang kamu bilang. Ini kalau misalnya dari saya pribadi ya, terkait dengan hal tersebut tadi kan, bagaimana kita sebagai seorang penerus itu punya kegigihan untuk bisa mengatasi arus kemiskinan. Nah, kita sebagai mahasiswa, bagi saya ya, kita harus punya kemampuan untuk bisa bekerja sama begitu. Kita bisa bekerja sama dengan masyarakat ataupun pemerintah dalam mengatasi arus kemiskinan ini. Misalnya kita sebagai mahasiswa, mungkin ketika kita selesai sekolah begitu, kita bisa membantu masyarakat kecil ya di pedesaan. Kita bisa membangun ruang belajar bagi adik-adik yang tidak mendapat pendidikan gratis. Kita bisa mengajar, setidaknya kita bisa memberikan sedikit tentang pengetahuan kepada mereka, lalu tentang teknologi kepada mereka. Karena saya yakin mungkin di pedesaan itu kurang mendapatkan perhatian dari pemerintah dalam hal pendidikan. Nah, kemudian mungkin kita sebagai mahasiswa yang bergabung dalam sebuah organisasi bisa mengajukan kepada pemerintah untuk memperhatikan masyarakat kecil, terutama di berbagai pelosokan yang belum mendapatkan arus pendidikan, yang belum mendapatkan bagaimana dan seperti apa itu pendidikan, belum mendapatkan pengetahuan mungkin. Dan juga kalau misalnya kita bisa bekerja sama yang baik dengan pemerintah, saya yakin kita bisa sama-sama membangun ruang mungkin ruang yang bisa membuat masyarakat yang belum sama sekali mengerti tentang pendidikan, belum sama sekali mengerti tentang pengetahuan, bisa sama-sama belajar dengan kita. Nah, saya sih kalau saya ada nonton di televisi begitu, di YouTube, melihat perkembangan sekarang, mungkin kita bisa membagikan cerita kepada kepada masyarakat. Misalnya seperti yang saya bilang sebelumnya tadi, kita bisa membangun sekolah gratis. Kalau misalnya kita bisa dalam sebuah organisasi, kita bisa mengumpulkan dana ataupun kelompok begitu, kita bisa mengumpulkan dana dan membangun membangun sekolah walaupun tidak berapa banyak ruang begitu. Intinya kita bisa belajar dengan mereka, mengajarkan tentang cara berhitung, terus belajar cara membaca, menulis. Terus saya yakin mungkin walaupun hanya hal kecil, saya yakin masyarakat sangat merespon dengan baik, dan pasti masyarakat akan senang dengan hal-hal yang bersifat positif tersebut, dan bisa membuat mereka mengerti walaupun sedikit demi sedikit ya, setidaknya mereka paham tentang pendidikan. Dan kan sekarang apalagi di era pandemi ini, ditambah lagi di era sekarang kan, di era pandemi ini, saya yakin masyarakat yang ada di pelosokan semakin tidak tahu menahu tentang pendidikan begitu. Alangkah baiknya kita seperti yang saya bilang tadi itu, membuka ruang belajar kepada masyarakat kecil, lalu dari pemerintah untuk setidaknya memperhatikan tentang perekonomian yang ada di masyarakat yang masih di tingkat bawah.
bantuan, setidaknya bantuan dari pemerintah itu sampai ke tangan masyarakat. Jangan sampai itu hanya sebatas omongan saja, atau misalnya uangnya tidak terrealisasi dengan baik, tidak sampai ke masyarakat. Mungkin alangkah baiknya pemerintah memperhatikan dengan baik supaya dana bantuan itu sampai ke tangan masyarakat. Lalu untuk masyarakat yang belum bisa mendapatkan pendidikan yang baik, setidaknya kita perhatikan dengan baik. Nah, kita sebagai mahasiswa, sebagai regenerasi muda ya, kita harus sama-sama untuk memperhatikan masyarakat kecil seperti itu. Itu gunanya juga kita kan sekolah begitu. Jadi kita harus memperhatikan mereka, memberikan peluang kepada mereka untuk bisa mengenal namanya bangku sekolah. Saya rasa sih seperti itu. Jadi supaya kita sama-sama menikmati bagaimana itu indahnya di dunia pendidikan di bangku sekolah. Saya rasa seperti itu. Ini betul banget, Beb. Ini kita bisa, seperti yang kamu bilang, kita bisa membangun ruang belajar untuk masyarakat atau untuk adik-adik yang belum bisa menikmati pendidikan. Nah, mungkin sekarang juga kita bisa membentuk kelompok atau misalnya sebuah organisasi. Kita bisa mengumpulkan dana lalu memberitahukan kepada pemerintah bagi masyarakat kecil di pedesaan untuk anak-anak yang belum bisa menikmati yang namanya pendidikan, yang namanya sekolah. Kita bisa memberi mereka ilmu pengetahuan, mengajar mereka, dan kita tidak perlulah mengharapkan mungkin gaji atau apa. Kita harus ikhlas gitu, supaya kita semua ini anak muda sekarang ya bisa menikmati yang namanya pendidikan, bisa tahu dan memahami tentang ilmu pengetahuan. Apalagi sekarang kan perkembangan zaman yang semakin maju, semakin modern, pasti kita kan membutuhkan hal-hal yang baru, hal-hal yang perlu kita mengerti dan membuat kita karena kan kita tidak bisa menghindari yang namanya perkembangan teknologi sekarang. Jadi kita butuh yang namanya pengetahuan. Otomatis ya mereka-mereka yang belum mendapatkan pendidikan yang baik, saya rasa kita bisa membantu mereka ya semampu dan sebisa kita untuk mengajar mereka. Kalau misalnya kita punya kesempatan gitu, kita bisa membangun sebuah ruang belajar untuk mereka yang belum bisa tahu yang namanya pendidikan. Atau mungkin kalau bisa juga pemerintah yang menyediakan sekolah gratis ya, dari TK, SD, SMP, SMA sampai kuliah begitu. Saya yakin pasti orang-orang yang belum bisa menikmati pendidikan, mereka akan tekun dan pasti mereka akan belajar dengan giat untuk bisa memahami tentang sekolah, tentang pengetahuan. Dan apalagi kalau misalnya pemerintah membangun sebuah sekolah gratis dari tingkat bawah sampai tingkat akhir, nanti pasti mereka akan semangat, apalagi dengan terbebas dari yang namanya uang untuk secara gratis begitu. Jadi mereka bisa menikmati lah, tidak ada beban. Setidaknya yang mereka pikirkan itu ya belajar, lalu memahami materi-materi yang diberikan oleh guru dalam dunia pendidikan. Saya rasa seperti itulah, Beb ya. Semoga nanti ya kita itu bisa jadi setelah tamat sebagai mahasiswa, kita bisa menjadi seorang pendidik yang bisa memberikan ilmu pengetahuan kita kepada orang-orang yang belum memahami secara baik tentang dunia pendidikan. Sehingga kita bisa memberikan apa yang kita pahami, yang kita baikkan kepada mereka. Jadi itulah yang kita guna sekolah sampai ya tahap terakhir ini. Saya rasa sih seperti ya, Beb. Thank you banget loh. Ya benar banget. Semoga nanti suatu saat kita bisa bangun ruang belajar bagi mereka yang kurang mampu. Semoga nanti kita bisa mencapai target yang kita harapkan saat ini ya. Ya udah deh, aku pulang dulu ya. Aku mau bersih-bersih dulu lah, udah keringat dari tadi nih. Udah ya. Setidaknya kita pagi ini kita udah sering-sering ilmu pengetahuan yang baru. Ya udah, aku balik dulu ya. Bye, Beb. Ya, Beb, terima kasih kembali. Hati-hati ya. Dah. Baik teman-teman semuanya, dari video yang telah saya buat, yang saya peran sendiri dalam video parodi tersebut, dimana seperti yang kita ketahui bahwa bicara soal pembangunan itu bukan hanya infrastruktur yang
semata-mata hanya bisa dinikmati oleh orang-orang tertentu. Akan tetapi setidaknya segala pembangunan ataupun infrastruktur yang diberikan oleh pemerintah harus sama rata, bisa dinikmati oleh masyarakat-masyarakat kecil yang tidak yang memiliki kemampuan atau dalam kondisi ekonomi yang belum cukup. Dan dalam hal ini salah satunya dunia pendidikan. Dan sebagai mahasiswa atau penerus bangsa, kita mempunyai peluang untuk bisa membangun dunia pendidikan meskipun hanya dengan cara sederhana. Dalam hal ini kita bisa bekerja sama dengan pemerintah atau masyarakat untuk bisa memberikan peluang bagi teman-teman atau adik-adik yang belum bisa menikmati yang namanya bangku sekolah dari tingkat bawah sampai tingkat akhir. Dan seperti yang kita ketahui bahwa pembangunan harus menempatkan manusia sebagai pusat perhatian atau sebagai subjek yang berperan aktif. Sedangkan proses pembangunannya harus menguntungkan semua pihak. Dalam konteks ini, masalah kemiskinan, kelompok rentan, dan semakin meningkatnya pengangguran perlu mendapat perhatian utama. Masalah-masalah tersebut dapat berubah menjadi penyebab instabilitas yang sangat membahayakan pelaksanaan pembangunan. Kemudian suatu penduduk dikatakan miskin bila ditandai oleh rendahnya tingkat pendidikan, produktivitas kerja, pendapatan kesehatan, dan gizi serta kesejahteraan hidupnya, yang menunjukkan lingkaran ketidakberdayaan. Kemiskinan bisa disebabkan oleh terbatasnya sumber daya manusia yang ada, baik lewat jalur pendidikan formal maupun non formal, yang pada akhirnya menimbulkan konsekuensi terhadap rendahnya pendidikan informal. Maka dari itu kita sangat berharap agar kita dan juga pemerintah sebagai nantinya mahasiswa bisa membangun sebuah kelompok atau organisasi, bisa mengumpulkan dana seperti yang saya buat dalam video parodi tadi. Setidaknya kita bisa bekerja sama untuk bisa memberikan peluang kepada teman-teman yang belum bisa menikmati bangku pendidikan. Setidaknya mereka juga bisa mengerti apa yang dinamakan pendidikan, apa itu ilmu pengetahuan, lalu bisa, karena di era sekarang semakin majunya teknologi, semakin majunya perkembangan zaman sekarang, pasti kita harus membutuhkan pengetahuan dasar supaya kita tahu bagaimana kemajuan kedepannya tentang perkembangan zaman ini. Dan otomatis di sini kita membutuhkan pendidikan supaya sumber daya manusia itu semakin bertambah, bisa memahami tentang perkembangan yang ada sekarang, dan juga bisa mengurangi yang namanya pengangguran dan juga mengurangi kemiskinan. Dengan adanya pendidikan, kita semua bisa menikmati yang namanya bangku sekolah yang bisa membuat kita kerja dan juga bisa mengurangi angka kemiskinan. Dan di sini semoga saja kedepannya pemerintah dan juga masyarakat ataupun mahasiswa bisa bekerja sama yang baik dalam meningkatkan pendidikan bagi orang-orang yang belum menikmati yang namanya bangku sekolah. Dan mungkin alangkah baiknya pemerintah bisa menyiapkan sekolah gratis terhadap teman-teman yang belum bisa mendapatkan kesempatan tersebut. Baik teman-teman semuanya, mungkin itu saja video parodi yang telah saya buat dan juga isi penjelasan dari video dan juga buku yang bisa saya jelaskan secara singkat. Baik, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.